Dengar dengan jelas, Ya. Ibu Yeni? Ya, insya Allah sudah, Dok. Oh ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekjen DPP Persagi Pusat, Pak Sugeng. Yang saya hormati kakak saya, guru saya, Ketua DPD Persagi Jawa Barat, Dr. Sri Sudartini. Yang saya hormati di sini Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Wilujeng Enjing, Pak. Enjing, Bu. Dan juga yang saya hormati Ibu Bapak semua yang tidak dapat saya sebutkan sebagai sebagai peserta webinar ya. Cukupi asupan protein hewani bagi remaja putri demi terwujudnya Jabar Zero New Stunting. Jadi ini saya sangat apresiasi sekali untuk materi ini karena ini sangat berguna sekali untuk kami semua di Jawa Barat. Betul yang tadi disampaikan oleh Ibu Tini bahwa memang dari remajalah kita memang harus mulai menyiapkan. Nah, kita juga patut berbangga nih, Jawa Barat dengan tagline Zero New Stunting, ternyata pusat juga sekarang menggunakan Zero New Stunting. Jadi mudah-mudahan Jawa Barat tercapai ya dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan, banyak sekali dukungan-dukungan untuk kita semua bagaimana menurunkan stunting tahun 2024. Baik, saya izin share screen. Bu Yeni mohon izin nanti untuk diingatkan kalau saya terlalu lama. Baik, Dok. Ya. Sebentar ya. Ini apa kok nggak kelihatan ya? Bawahnya nggak kelihatan. Secara bawahnya kok. Iya, tidak terlihat ini teh full screen-nya. Ntar, aduh, kumaha ya. Ketutup ini ya, ketutupan nama ini. Ketutup. Oke, terima kasih ini sudah dibantu panitia. Baik, saya akan menyampaikan strategi Jawa Barat menuju Zero New Stunting. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sekjen bahwa terus terang saja komitmen untuk peningkatan status gizi ini sangat luar biasa sekali, baik dari pusat langsung dari Pak Presiden maupun dari provinsi dan juga dari kabupaten kota. Ini semua ada juga terdapat dalam RPJMN ya 2020-2024, di mana di sini disampaikan oleh Pak Presiden memang sangat betul sekali, kami sangat setuju sekali bahwa titik dimulainya pembangunan SDM dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak sekolah, sehingga apa? Ini adalah merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ya. Jadi jangan sampai ada stunting ya, kembali seperti sesuai dengan tagline-nya Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat sendiri di Jawa Barat ini komitmennya juga sangat baik sekali, bahwa pertama kami sudah mengeluarkan regulasi keputusan gubernur tentang tim percepatan penurunan stunting, di mana di dalamnya Persagi juga masuk, pentahelix, kita semua pentahelix masuk dalam tim percepatan penurunan stunting. Kedua juga Pergub nomor 107 tahun 2020 tentang percepatan penurunan stunting di daerah Jawa Barat. Nah, selanjutnya bagaimana dukungan ya, dukungan untuk pemberian tablet tambah darah remaja putri. Nah, ini sangat penting sekali dan juga pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih karena di sini kepada Persagi, semua anggota Persagi dan juga semua di sini kebetulan ada sekolah ya, sekolah yang ikut yang memang
kegiatan ini sangat bermanfaat sekali dan juga kami di Jawa Barat didukung sekali untuk tablet tambah darah, pemberian tablet tambah darah ini. Nah, dukungan untuk pemberian tablet tambah darah remaja putri, pertama adalah surat edaran Gubernur Jawa Barat tentang dukungan kebijakan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan WUS, juga dukungan pada masa pandemi. Nah, ini juga kami mengucapkan terima kasih tadi, mohon maaf dari distrik sudah hadir. Ada surat edaran dari Kadisdik ya, bagaimana program suplementasi tablet tambah darah bagi remaja putri agar sekolah mengikuti. Begitu juga di sini dari surat dari Kakanwil ya, Kakanwil Kemenak, dan juga tidak lupa juga dari semua stakeholder dukungannya. Sehingga memang sekarang kita bagaimana tinggal kita melaksanakan ya, melaksanakan untuk remaja putri kita minum tablet tambah darah. Nah, Ibu Bapak semua, kalau kita melihat gambar masalah gizi di Indonesia, baik di Jawa Barat, bahwa di Indonesia ini kita mengalami triple burden ya, malnutrition. Jadi memang sangat ini ya, sangat kompleks sekali karena memang salah satu kita kekurangan gizi, salah satu kelebihan gizi dan juga defisiensi zat gizi mikro. Nah, kalau melihat hasil SSGI tahun 2022, ini kami sekali lagi juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih sekali kepada semua pihak bahwa alhamdulillah Jawa Barat itu terdapat penurunan yang sangat signifikan untuk stunting ini. Jadi Jawa Barat tadinya 24,5 sekarang 20,2. Jadi ini adalah modal kita bisa menurunkan sampai 4,3% ya. Di bawah angka Jawa Barat, di bawah angka Indonesia. Nah, wasting juga walaupun kita di bawah nasional, tapi tetap ini masih merupakan permasalahan di kita dan juga underweight. Nah, bagaimana supaya wasting dan underweight ini jangan sampai jatuh kepada stunting. Permasalahan yang lain adalah overweight. Nanti kita lihat kenapa kita bisa banyak sekali balita kita overweight ya. Nah, ini kita di atas nasional dan ini juga patut kita waspadai. Nah, selain itu kita melihat hasil Riskesdas dan juga survei NI. Nah, untuk panjang badan lahir rendah ini juga kita hanya di sini 50 kita tinggi di sini 50,7% ya. Dan juga BBLR kita 42,5%. Nah, ini BBLR ini mempunyai resiko 2,5 kali untuk menjadi stunting. Nah, selanjutnya ini adalah permasalahan kita. Sehingga tadi kenapa kami sangat apresiasi dengan Persagi adanya webinar ini karena memang kita masih mempunyai permasalahan pada remaja putri. Anemi remaja putri kita tinggi 41,93%. Nah, ini harus betul-betul kita waspadai dan justru karena di sini sebetulnya adalah mulai permasalahan terjadi sebetulnya. Nah, bagaimana kita kawal di sini supaya anemi remaja kita turun sehingga nanti ibu nanti menjadi ibu menjadi lebih siap ya. Karena apa? Karena di sini juga bumi anemi kita juga bermasalah dan juga bumi resiko untuk cek. Ya, jadi ini memang kita sepakat bahwa anemi remaja putri kita adalah merupakan permasalahan yang betul-betul harus kita waspadai. Nah,
di sini ada remaja-remaja ya, remaja putri. Nah, ini masalah gizi remaja nih, adik-adik semua. Pertama adalah 50% konsumsi kita makanannya yang manis ya, apalagi sekarang kita gampang sekali untuk memesan makanan ya. Kedua adalah 32% konsumsi makanan asin. 11% konsumsi makanan instan nih ya. Nah, juga ini 78% konsumsi makanan penyedap. Nah, juga ini patut kita prihatin. Ternyata 97% konsumsi sayur kita kurang untuk konsumsi sayur dan buah ya. Nah, ini juga untuk adik-adik remaja ternyata 65% tidak sarapan. Nah, 20% anak sekolah memiliki kebiasaan makan kurang dari 3 kali sehari. Ya, padahal kita tahu remaja kita perlu asupan makanan yang tinggi ya. Selanjutnya di sini adalah, nah ini juga kita terlalu banyak mager mungkin ya. 57% kurang aktivitas fisik. 1 dari 7 remaja mengalami kelebihan berat badan. Ya. Selanjutnya adalah juga di sini 20% remaja laki-laki merasa kurus, padahal normal ya. 24 remaja perempuan merasa kurus, padahal normal ya. Jadi apa? Jadi makanannya juga sangat mereka sangat sedikit sekali untuk asupan makanan. Nah, Ibu Bapak semua, ini PR kita semua ya, PR kita semua. Kalau kita lihat, kita mempunyai target tahun 2023 itu adalah 19,2 dan juga target nasional 2024 itu 14%. Nah, kita berhitung di sini logikanya kalau kita bisa menurunkan sampai konsisten ya sekarang di atas 4%, insya Allah kita bisa 14% di tahun 2024 ya. Jadi alhamdulillah ini walaupun kita sudah tercapai ya 2022, tapi kita harus melihat 2024 nih. Mudah-mudahan kita konsisten terus menurunkan, dan juga di sini penurunannya harus lebih dari 4% sehingga tercapai nanti target 14%. Dan saya yakin dengan dukungan dari semua pihak Jawa Barat bisa mencapai target 14% di 2024. Nah, Ibu Bapak semua, ini sebetulnya kalau kita berbicara, ini adalah siklus hidup manusia. Artinya kita harus memutuskan rantai. Karena ini adalah suatu siklus yang apabila kita diamkan, siklus ini akan terus terbawa sehingga apa? Di sini adalah intervensi yang sedini mungkin harus kita lakukan, dan juga yang paling penting adalah screening ya, screening dan juga intervensi. Ini adalah yang paling penting supaya tidak mencegah terjadinya lebih berat lagi. Contoh di sini kalau kita berbicara mulai dari remaja putri ya, kurang gizi. Kita bisa bayangkan apabila remaja kita di sini makanan, kesehatan, dan juga pola asuh yang tidak adekuat ya, tidak tercukupi asupan gizinya, sehingga akan menyebabkan dampak kesehatan mental pun berkurang. Dan juga di sini apabila makanan, pola asuh tidak adekuat, akan menjadikan bumiltek nantinya. Jadi ini harus betul-betul kita jaga di sini ya. Nah, di sini juga sama apabila karena penyebabnya adalah bagaimana asupan gizi, kedua adalah pola asuh, dan ketiga adalah pelayanan kesehatan. Itu sebetulnya penyebab tidak langsung. Nah, apabila ini pun di wanita usia subur tidak tidak
bisa tercapai, akhirnya menyebabkan malnutrisi pada fetal dan juga pada orang tuanya. Sehingga apa yang terjadi ini menjadi masalah kita juga di Jawa Barat. Berat badan lahir rendah. Dan berat badan lahir rendah juga mempunyai potensi nantinya anak kurang gizi. Nah, ini adalah siklus ini yang harus betul-betul kita kawal ya. Oke. Nah, Ibu Bapak semua, kalau kita lihat nih, ini adalah kelompok umur ya, kelompok umur kecukupan protein per kelompok umur di Indonesia. Kita lihat ternyata memang yang paling di sini kurang, ya artinya di sini sangat tinggi adalah pada usia 13 sampai 18 tahun. Ya, di mana di sini sangat kurang itu sampai 48,1%. Ya, dengan angka kecukupannya lebih dari 80, ini sangat kurang 48%, kurangnya 18,1, yang sesuai itu hanya 13,4 ya persen, dan juga di sini yang lebih besar 20,1. Jadi ini memang walaupun semua terus terang harus kita kawal juga, tapi ini memang kelompok umur asupan protein yang sangat kurang yang paling tinggi ada pada kelompok remaja. Nah, kita lihat rata-rata konsumsi protein per kapita di Indonesia ya, ini juga sangat mengkhawatirkan. Kemarin kami juga turun ke jalan, Bu Tini, untuk bagaimana kita semua dibagi, kita turun ke jalan melakukan edukasi ya. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Kita langsung ke masyarakat, bagaimana kita mengedukasikan konsumsi protein. Karena apa? Ternyata bahwa konsumsi total protein per kapita di Indonesia pada tahun 2022 memang betul mencapai 62,21 gram per hari dari anjuran 57 gram per hari ya. Nah, tapi konsumsi protein sendiri khususnya protein hewani masih di bawah 10 gram per hari. Ini baik di perkotaan maupun di pedesaan. Ya. Nah, sehingga memang fokus utama pentingnya konsumsi protein hewani sebagai salah satu pencegahan stunting. Jadi ini bagus sekali kita kampanyekan kembali ya untuk konsumsi protein hewani ini. Ya, lanjut. Nah, sekarang bagaimana rata-rata konsumsi protein per kapita di Jawa Barat? Nah, sama di Jawa Barat sendiri juga, tahun 2021 konsumsi total protein itu 64,79 ya, sebetulnya bagus. Nah, tapi ini perlu kita kawal bersama, perlu kita sama-sama mengkampanyekan ya. Ternyata di Jawa Barat konsumsi untuk bersumber protein hewani itu masih di bawah 5 gram per hari. Nah, ini tentu sangat mengkhawatirkan ya ini. Ayo kita sama-sama ya, kita sama-sama bagaimana nih, terutama adik-adik semua nih, adik-adik semua kita bagaimana supaya kita bisa mencukupi ya asupan untuk protein hewani ini. Ya, lanjut. Nah, kenapa konsumsi protein sebagai upaya pencegahan stunting? Pertama adalah konsumsi protein hewani yang beragam dan sesuai anjuran diperlukan sejak usia remaja. Karena apa? Sebagai calon ibu untuk mempersiapkan kehamilan berikutnya. Nah, konsumsi protein hewani untuk pemenuhan kebutuhan gizi bayi dan balita adalah untuk pencegahan stunting. Nah, juga pastikan ini untuk teman-teman semua ya,
ahli gizi bahwa setiap waktu makan, ibu hamil dan balita selalu ada 1 porsi pangan sumber protein hewani. Bisa ayam, daging, telur, seafood, ikan. Yang mudah-mudahan di sini juga ada dari PKK ya. Nah, saya kemarin pernah juga mendapatkan pencerahan dari Ibu Dirjen Kesmas bahwa walaupun seorang ibu memberikan ASI eksklusif, tapi apabila ibu menyusui ini kurang gizi, asupan ASINya pun menjadi kurang optimal ya. Jadi ini sebetulnya yang harus betul-betul kita pastikan bahwa ibu hamil dan balita untuk mendapatkan protein hewani pada waktu makan. Maaf, Dokter Juanita. Ya, oke, baik. Terima kasih. Baik, ini strateginya tentu sangat paham sekali Ibu Bapak semua ya, intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Nah, untuk intervensi spesifik kami di Jawa Barat sudah memetakan, ternyata kami masih hampir semua kabupaten kota mempunyai permasalahan ya di intervensi spesifik. Walaupun 30% intervensi spesifik daya ungkitnya, tapi kita di sini juga PR masih menjadi PR, terutama tablet tambah darah pada remaja putri. Nih, kami sampaikan di sini bahwa cakupan remaja putri untuk minum tablet tambah darah untuk mengkonsumsi ini masih sekitar 45%. Nah, ini kita mempunyai target minimal 60% ya. Mudah-mudahan dengan webinar ini kita diingatkan kembali. Baik, nah ini upaya perbaikannya ya dengan pola hidup sehat, dengan gizi seimbang, fortifikasi makanan, nah PTD ya. Jangan lupa 1 minggu sekali secara rutin ya. Dan juga apabila ada penyakit penyerta diobati. Dan juga ini Ibu Bapak semua, kami informasikan bahwa kami mempunyai kegiatan aksi bergizi, di mana di dalamnya ada sarapan pagi, ada berolahraga, dan juga minum tablet tambah darah. Ini upaya yang dilakukannya, penyusunan regulasi, terus juga kami pemenuhan SDM, ya, pemantauan, juga pemenuhan logistik. Saya kebetulan Kabid SDK. Kami informasikan di Jawa Barat pengadaan kami tahun ini adalah 100.000 tablet. Ya, jadi tidak untuk dari sisi input tablet tambah darah tidak bermasalah, baik ibu hamil maupun untuk remaja putri. Ya, juga pelaksanaan. Ini kegiatan-kegiatan, ya terima kasih kemarin kami sudah mendapatkan rekor muri. Ini adalah hasil kerja keras dari semua pihak, ya, terus juga Bapeda dengan Odading, dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Jawa Barat dan di kabupaten kota. Terakhir, ini kita tidak mungkin bekerja zero new stunting tanpa pentahelix ya. Jadi Provinsi Jawa Barat dengan PPPS Provinsi Jawa Barat kami membangun semua dengan semua pihak ya pentahelix. Kesimpulan bahwa upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan di setiap siklus hidup, terutama mulai dari hulu, yaitu kelompok usia remaja. Untuk mewujudkan Jabar Zero New Stunting diperlukan koordinasi antar program dan kolaborasi secara pentahelix. Liburan sekolah pergi ke Jogja. Mampir ke Tasik, beli kecimpring. Mari tingkatkan status gizi remaja demi Jawa Barat bebas stunting. Cakep, Dok. Saya kira itu, mohon maaf waktu yang diberikan mungkin lebih 5 menit ya, mohon maaf sekali karena sangat menarik sekali apabila kita berbicara mengenai status gizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.